Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada Bapak Ade Supriyadi selaku dosen mata kuliah hadis-hadis tasawuf yang saya hormati, kepada rekan-rekan seperjuangan dan para pendengar yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Arfian dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis-hadis tasawuf yang berjudul tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai. Yang pertama adalah pendahuluan. Toleransi dan saling menghargai adalah konsep yang telah menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Konsep-konsep ini muncul sebagai respon terhadap berbagai konflik dan ketegangan yang timbul akibat perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun politik. Baik, yang kedua, pengertian dari toleransi dan saling menghargai. Toleransi adalah sikap dan perilaku yang menghormati dan menerima perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, suku, ras, maupun pandangan hidup. Toleransi melibatkan pengertian dan penghargaan terhadap keberagamaan, serta kesediaan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan, nilai, dan identitas yang berbeda. Yang selanjutnya, saling menghargai itu adalah sikap saling menghormati, mengakui, dan menghargai nilai-nilai pandangan dan keberagamaan individu lain. Hal ini melibatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan kebebasan individu, serta kesediaan untuk memahami dan mendengarkan perspektif orang lain tanpa menghakimi atau merendahkan. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam dari toleransi. Yang pertama itu ada toleransi agama, toleransi budaya, toleransi ras, toleransi gender, toleransi politik, toleransi seksualitas, dan yang terakhir adalah toleransi pendapat. Yang keempat itu ada tujuan dari toleransi dan saling menghargai adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif, di mana semua orang dapat hidup bersama dengan damai meskipun memiliki perbedaan dalam keyakinan, budaya, suku, ras, gender, dan latar belakang yang lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa toleransi dan saling menghargai itu sangat penting. Yang pertama itu akan menciptakan kerukunan sosial. Yang kedua akan menciptakan pemahaman. Yang ketiga akan mendorong kerjasama. Yang keempat akan mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan. Dan yang terakhir akan membangun perdamaian. Yang selanjutnya itu ada hadis-hadis tentang toleransi. Adapun beberapa hadis yang saya kutip tentang hadis toleransi. Yang pertama, An Ibni Abbasin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabu ilallahi qalal hanafiyah as-samhah. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah as-samhah, yaitu agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya sikap toleransi, menghargai keberagamaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan orang-orang beragama lain dengan damai dan saling menghormati. Lanjut ke hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Akhraju Muslimun wa Abu Ya'la. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya,
tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, untuk menegaskan kebenaran dan kepentingan perkataannya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa iman seseorang tidak akan lengkap atau tidak sempurna sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pernyataan ini menekankan pentingnya mencintai dan menghormati tetangga sebagaimana bagian dari iman seseorang. Mencintai dan memperlakukan tetangga dengan baik adalah tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk merawat, membantu, dan saling mencintai sesama tetangga. Lanjut untuk hadis yang ketiga. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanattu'una qala thalatha. Artinya Abdullah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang suka melampaui batas. Hadis ini menekankan tentang bahaya dan keburukan perilaku melampaui batas. Nabi Muhammad SAW mengulang sampai 3 kali pertanyaan tersebut untuk menekankan pentingnya memahami dan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang pertama, melampaui batas itu adalah merajuk pada tindakan yang melebihi batas yang ditetapkan dalam agama Islam. Ini mencakup tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama, etika, dan norma-norma yang telah ditetapkan. Yang kedua itu bahaya melampaui batas. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan peringatan tentang bahaya dan keburukan perilaku melampaui batas. Hal ini mencakup konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Melampaui batas dapat menyebabkan kerusakan, ketidakharmonisan, dan kerugian baik secara fisik maupun spiritual. Lanjut ke hadis yang keempat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan menjual dan memudahkan membeli dan memudahkan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut ke hadis yang terakhir. An Abi Darrin qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ungdur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala uswada illa an tafdulahu bitaqwa. Dari Abu Bakar mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, perhatikanlah sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu beroleh keutamaan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.